bentuk-bentuk perilaku negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ella pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik ya nak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu Bella sudah menjelaskan kepada kalian tentang pengertian perilaku negatif. Nah, Bella juga sudah memberikan contoh, hanya sedikit contoh tentang bentuk-bentuk perilaku negatif dalam masyarakat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk perilaku negatif. Nah, Bella sudah menuliskan bagian seperti ini ya, bentuk-bentuk perilaku negatif. Nah, Bella bagi menjadi 3, perilaku negatif di rumah, di madrasah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, kalian masih ingat ya pengertian perilaku negatif? Perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dan dapat merugikan diri sendiri dan juga lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke perilaku negatif yang ada di rumah. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya sedikit tentang perilaku apa saja yang tidak boleh kita lakukan ketika di rumah. Salah satunya, Ibu menulis 3 poin. 1, tidak patuh kepada kedua orang tua. Nah, tidak patuh kepada orang tua, kalau kita misalkan tidak patuh kepada orang tua, otomatis orang tua kita akan kecewa, dan itu tidak boleh kita lakukan ya nak. Nah, kemudian yang kedua, bertengkar dengan saudara. Nah, bagi yang punya kakak atau punya adik harus rukun dengan saudaranya, tidak boleh bertengkar atau sedikit-sedikit gaduh. Nanti kasihan orang tua, dan juga di rumah suasananya tidak damai, tidak tentram. Jadi akhirnya kita juga pengen marah terus, ya kan? Yang poin kedua adalah melanggar peraturan di rumah. Tentunya di rumah, di setiap keluarga itu pasti memiliki peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh anggota keluarga. Contohnya yang sudah Ibu Ella jelaskan pada pertemuan yang kemarin, salah satunya adalah ketika selesai makan, setiap anggota keluarga diharuskan mencuci piring sendiri-sendiri. Nah, kalau kita tidak melakukannya, otomatis akan menambah pekerjaan ibu kita, ya kan? Kalau bukan kita sendiri yang mencuci piring, tentunya ibu yang mencuci piring. Hal itu seharusnya tidak boleh kita lakukan. Nah, untuk contoh bentuk perilaku negatif di rumah lainnya, kalian bisa menuliskannya sendiri. Ya, ini masih banyak sekali, apalagi aturan di rumah. Misalkan, karena kita pembelajarannya melalui daring dan menggunakan HP, jadi pastinya ada aturan di keluarga kalian atau untuk kalian, yaitu salah satunya boleh menggunakan HP kalau hanya waktu belajar. Di samping itu tidak boleh menggunakan atau bermain HP, apalagi main game atau download aplikasi-aplikasi yang kurang bermanfaat untuk pembelajaran. Sudah paham ya perilaku negatif yang ada di rumah. Kemudian kita lanjut ke perilaku negatif di madrasah. Ayo kita ingat-ingat apa saja yang sudah kita lakukan ketika kita belajar di madrasah. Karena kita sudah hampir 2 tahun ya nak tidak belajar di madrasah. Nah, maka dari itu mari kita ingat-ingat kembali apa yang sering kita lakukan. Nah, perilaku negatif yang biasa dilakukan ketika di madrasah salah satunya adalah melanggar tata tertib madrasah. Contohnya apa Bu? Contohnya ketika hari Senin ada upacara bendera. Nah, upacara bendera kita harus berpakaian sesuai dengan seragamnya, yaitu apa? Putih, hijau, memakai topi. Yang laki-laki memakai dasi. Nah, kalau kita tidak memakai topi, otomatis kita sudah melanggar tata tertib sekolah. Kemudian
berangkat pukul 7. Kalau misalkan pukul 7 lebih baru nyampe di sekolah, berarti sudah terlambat. Berarti kita sudah melanggar tata tertib sekolah atau tata tertib di madrasah. Berikutnya yang poin kedua, mencontek saat ujian. Ayo, siapa yang dulu waktu masih belajar di madrasah yang suka mencontek temennya saat ujian? Tentunya Ibu harap kalian semua anak-anakku kelas 5 tidak ada ya yang mencontek saat ujian. Nah, ini merupakan salah satu perilaku negatif yang ada di madrasah atau yang sering dilakukan siswa di madrasah, mencontek saat ujian. Nah, ini nanti juga berakibat buruk kan untuk diri kita sendiri dan juga teman kita yang kita contaki atau yang kita kasih tahu jawabannya atau yang kita mintai jawabannya, ya kan? Nah, berikutnya membolos. Insya Allah kalau murid-murid atau siswa-siswi MI Kresna tidak ada yang membolos ya. Nah, berikutnya yang poin keempat adalah berkata kotor. Nah, ini tidak boleh ya nak, tidak boleh dilakukan. Sebenarnya tidak boleh dilakukan tidak hanya di madrasah, tetapi dimanapun kita berada, termasuk di rumah atau di lingkungan sekitar kita. Berikutnya, yang poin terakhir adalah tidak menghormati Bapak Ibu guru. Nah, ini kadang sering terjadi juga di madrasah ya. Tidak menghormati Bapak Ibu guru. Ada Bapak Ibu guru yang lewat malah melengos, atau kalau enggak gitu malah diam saja, tidak menyapa ataupun tidak memberi salam. Harusnya bagaimana? Kalau misalkan ada Bapak Ibu guru lewat di depan kalian atau kalian sedang melakukan sesuatu, kalian diam dulu kemudian menyapa Bapak Ibu guru. Nah, kita lanjut ke perilaku negatif di lingkungan masyarakat. Seperti contohnya Bu Ella yang kemarin, yang masih ingat itu ada 4 ya kan? Ada tawuran antar pelajar, membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di sungai, kemudian berjudi, kemudian ada juga mencuri, ada juga penyalahgunaan narkoba. Membuang sampah di sungai ini sering sekali terjadi, apalagi di mana? Di daerah-daerah bantaran sungai. Nah, kalau kita membuang sampah di sungai secara terus-menerus, otomatis aliran sungai akan terhambat. Nah, kalau sudah terhambat, nantinya akan menimbulkan berbagai penyakit. Kemudian berjudi. Berjudi juga terjadi di lingkungan sekitar kita. Semoga kita terhindar dari perilaku-perilaku negatif yang ada di lingkungan masyarakat ya nak. Berikutnya pencurian atau mencuri. Mencuri ini juga salah satu contoh perilaku negatif. Karena apa? Karena dapat merugikan diri kita dan juga orang lain. Dan yang terakhir, penyalahgunaan narkoba. Ini marak sekali terjadi di lingkungan-lingkungan artis ibu kota, ya kan? Nah, kalian pasti sering sekali mendengar atau menyaksikan berita di televisi tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, sampai di sini ada yang kurang paham. Kalau misalkan ada sesuatu yang belum paham atau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung ke WA-nya Bu Ella. Nah, Ibu Ella rasa cukup materi kita pada pagi hari ini. Nah, tugas kalian, ingat-ingat tugas kalian adalah mencatat apa yang sudah Bu Ella jelaskan pada pagi hari ini. Nah, kemudian nanti catatannya ditulis di buku catatan dan difoto dikumpulkan ke WA-nya Bu Ella. Nah, untuk minggu yang akan datang kita akan membahas tentang akibat dari perilaku-perilaku negatif yang sudah kita sebutkan. Baik akibat bagi diri kita atau bagi pelaku dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Sudah paham ya nak? Alhamdulillah. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bu Ella akhiri pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa banyak-banyak berdoa dan beristirahat. Nah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.